Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku. Kali ini aku pengen ngasih tahu ke kalian tentang journaling. Kalian mungkin udah denger gak sih kayak tentang journaling itu apa? Terus kayak orang bilang, ayo journaling, ayo kita journaling. Kalian pernah gak sih ngerasa kayak kosong, gak tahu pengen curhat ke siapa, gak tahu pengen ke cerita atau ke siapa? Kadang pengen cerita ke temen tapi takut gak percaya, takut bisa niat misalnya ceritanya diceritakan ke banyak orang atau malah takut dijudging gitu. Dan justru journaling ini hadir sebagai salah satu bentuk cara kita untuk menuangkan perasaan kita gitu. Karena menurut aku pribadi gitu ya, kayak perempuan, laki-laki, manusia itu semua kayak butuh untuk tempat aman untuk merasakan aman, entah itu lewat berdoa terhadap Tuhan atau terhadap cerita kepada teman atau orang-orang sekitar, tapi juga ada salah satunya yaitu dengan journaling. Nah, aku tuh udah ngebiasain journaling dari aku belum terlalu lama sih, tapi aku udah ngebiasain dari umur aku 18 tahun. Ini jurnal aku yang aku buat dari tahun-tahun aku awal-awal setelah lulus SMA sih. Sebenarnya ada sih, aku tuh lebih mulai lagi di umur 16 tahun, apalagi waktu itu lagi COVID kan. Dan itu tuh bener-bener ngebuat aku jadi kayak lebih seru aja gitu mengenal diri sendiri. Aku paham kenapa aku bisa merasakan ini, bahkan kayak ada hal konyol gitu ya aku tulis aja, dan ketika aku baca ulang lagi aku bahkan ketawa atau bahkan menertawakan diri sendiri gitu. Nah, jurnal-jurnal ini tuh ada cerita kayak aku dari umur 18 tahun, aku 19 tahun, aku 20 tahun, dan seterusnya gitu kan. Dan kenapa sih definisi dari journaling ini tuh apa sih? Kalau menurut aku definisi journaling adalah kita menuliskan perasaan, menuangkan apa yang ingin kita jadikan dalam bentuk tulisan, entah itu refleksi, entah itu isi hati, yang dimana itu semua tuh kita tuangkan supaya pemikiran yang tadinya rumit di otak kita tuh jauh lebih bisa beralur dari kata-kata gitu. Pernah nggak sih kalian emang ngerasa kayak cemas, overthinking, memikirkan hal yang belum terjadi? Nah, itu tuh karena seringkali di otak kita tuh pertanyaan atau pemikiran itu tuh terus berulang dan kita tuh nggak tahu untuk menemukan jawabannya tuh kayak gimana. Dan nggak semua pertanyaan tuh harus ada jawabannya pada saat itu juga. Alhasil ngebuat kita stres, cemas, dan segala macamnya. Dan setelah aku mencoba untuk membiasakan diri aku journaling, mungkin overthinking dan cemas aku tuh akan tetap ada gitu. Tapi dengan ini tuh aku bisa jauh lebih membuat, oh aku tuh sebenarnya lagi mikirin apa sih, oh ternyata aku mikirin ini, ternyata kayak gini gitu. Dan ketika aku baca ulang, aku tuh merasa jujur sama diri sendiri, merasa jadi orang yang gak apa-apa loh punya tempat safe space untuk menulis, untuk menjujurkan diri gitu, kayak ya aku begini, aku punya perasaan takut ini, karena nggak semua hal gitu orang tuh mau ngedengerin curahan kita kecuali kamu mau ke psikolog atau ke psikiater gitu kan. Apalagi kalau misalnya kamu tuh ketemu sama temen yang malah diceritain adu nasib gitu. Nah, aku tuh udah mulai membiasakan journaling ini ya karena itu salah satu bentuk aku melarikan diri juga dari rumitnya pikiran dengan menuliskan. Dan setelah menulis tuh justru aku merasakan kelegaan. Kenapa? Karena kita menuangkan apa yang kita cemaskan menjadi bentuk tulisan, dan ternyata tulisan itu, oh ya udah gitu, aku sedang merasakan ini, memvalidasi perasaan kita sendiri, lebih paham terhadap apa yang sebenarnya kita rasakan. Itu tuh jadi kunci untuk lebih mengenal diri sendiri gitu. Self awareness kita bisa dilatih di sini. Dan journaling itu banyak kok contohnya, entah kalian mau nulis sehari-hari, entah kalian mau gratitude journal atau sekedar nulis aja. Dan journaling itu nggak ada kayak apa sih patokan harus begini begini begini, enggak. Journaling itu kayak gimana kalian bisa menuangkan apa yang kalian rasakan, apa yang kalian pikirkan, refleksi, bersyukur, dan segala macam dalam bentuk tulisan, dimana kalian merasa tanpa tekanan. Tapi kak, untuk menulis tuh aku kadang bingung gimana nulisnya, nanti kita bahas ya. Kadang juga ada rasa dimana kita capek buat nulis, rasa nggak konsisten, merasa kayak kok gitu-gitu aja gitu. Bahkan untuk meluangkan waktu untuk journaling tuh kayak capek banget gitu. Nah, di sini aku pengen ngasih tahu manfaat dari journaling yang aku rasain gitu. Yang pertama, aku kan udah bilang aku tuh tipe yang cukup memikirkan di depan gitu kadang, dan itu cukup membuat aku stres dan overthinking. Dan ketika aku menulis, aku meredakan overthinking aku menjadi kata-kata, sehingga aku lebih tahu
dan lebih sadar melihat diri aku tuh dari sudut pandang yang lain gitu. Oh ternyata aku sedang merasakan ini gitu. Nah, buat yang kedua, yaitu adalah buat kita mengenal diri sendiri. Pernah nggak sih kalian tuh kayak, sebenarnya aku sukanya apa sih? Sebenarnya aku tujuannya apa sih? Kenapa sih aku ngerasa kayak gini? Kenapa aku marah karena ini? Kenapa aku sebel karena ini? Nah, ketika kalian menuliskan apa yang membuat kalian gelisah, marah, ditulisin apa yang membuat kalian senang, apa yang membuat kalian ngerasa nggak nyaman. Dari situ kalian tuh bisa ngebaca gitu, oh ternyata aku nggak suka ya diperlakukan kayak gini, oh ternyata aku tuh mikir kesini gara-gara ini. Justru karena dengan menulis kalian mencurahkan perasaan, kalian merasa lega, di situ kalian juga memahami diri kalian sendiri gitu, jauh lebih paham apa yang kalian senang, mau, dan ngerasa nggak nyaman. Itu tuh jelas gitu di bacaan kalian. Dan ada satu hal lagi yang bikin lucu adalah ketika aku baca lagi jurnal waktu aku umur beberapa tahun, terus aku lihat tingkah laku konyol aku karena menuliskan yang polos gitu. Ya, apa yang aku bisa jadi ingat lagi gitu. Apa yang sedangkan aku rasakan waktu itu dan bisa selucu ini gitu. Sekarang di umur yang ngelihat kayak, oh ternyata aku pernah ada di situ. Dan journaling itu juga menurut aku bisa jadi kayak sebagai perjalanan kalian gitu. Oh ternyata aku udah pernah melewati ini, dan pas kalian baca-baca lagi, oh aku ternyata hebat banget ya bisa bertahan sampai sekarang. Oh aku ternyata dulu keren banget ternyata ya aku bisa melewati fase yang aku pikir aku nggak bisa dengan baik kayak gitu loh. Terus juga ketika kalian nge-journaling, kalian juga bisa mengungkapkan rasa syukur. Kadang kita sebagai manusia tuh suka lupa untuk bersyukur, untuk berterima kasih untuk apa yang kita punya pada saat ini, anugerah apa yang Tuhan telah berikan pada kita hari ini. Dan dengan menuliskan itu tuh sebagai bentuk kita bersyukur, kita lebih menyadari hal kecil apa yang bisa kita syukuri pada hari ini. Bukan bukan berarti kita harus terus-terusan melihat hal yang besar, itu justru hal yang kecil yang bisa kita syukuri itu adalah hal kebaikan yang kita berterima kasih gitu kepada Tuhan. Dari hal tersebut juga kita melatih untuk mindfulness untuk hidup di masa sekarang. Karena apalagi sekarang dengan sosial media, media informasi dan segala macam fokus yang sudah terganggu, dengan duduk sejenak menuliskan apa yang kalian rasa, kalian lebih bisa menikmati waktu sekarang dengan diri sendiri. Itu sih yang aku rasakan. Terus juga uh, hal dari yang journaling yang aku rasa ketika kita sadar bahwa menulis adalah bagian dari berbicara dengan diri sendiri, kita jadi lebih paham emosi apa yang kita rasakan pada saat ini. Terus juga kita lebih bisa mengamati pertumbuhan diri, karena dari mengamati itulah justru kita bisa melihat evaluasi diri kita. Ternyata oh kita udah sejauh ini, oh ternyata kita sudah sehebat ini, oh ternyata kita keren banget waktu itu, oh ternyata aku bisa loh menghadapi di masa depan masalah ataupun problem, karena dulu aku udah pernah kayak gini. Aku bisa jadi orang yang lebih dewasa, lebih bijak, lebih punya sudut pandang yang positif karena menulis itu gitu. Dan juga ketika kita menulis, kita tuh secara nggak sadar ya berbicara dengan diri sendiri. Dan ketika berbicara dengan diri sendiri, kita jadi tahu apa sih sebenarnya yang kita rasa, apa yang kita mau, dan itu bisa membantu kita untuk memilih keputusan dan untuk menentukan tujuan hidup gitu, mau kemana arahnya, berbicara dengan diri sendiri. Dan juga kalau misalnya kita tidak membiasakan untuk berbicara dengan diri sendiri melalui tulisan, entah ngobrol, kita akan merasa jauh gitu. Dan ketika kita merasa jauh, kita akan makin kebingungan tentang apa sih sebenarnya yang aku rasain, apa yang aku mau, kenapa sih aku ngerasain kayak gini. Nah justru journaling inilah yang menurut aku bisa jadi sebagai cermin buat buat kita perjalanan kita. Ya mungkin tulisan itu tuh privasi dan terserah mau kalian kayak gimana. Gak harus journaling itu sebagai lomba untuk sebagai ajang estetik dan segala macam, mungkin itu bisa buat menyenangkan, tapi tujuan utama dari journaling adalah ya menjaga mental dan kewarasan, salah satunya yaitu dengan menuliskan apa yang kita rasa. Lalu kayak orang gimana sih mulainya, gimana caranya untuk bisa, sebenarnya nggak ada cara untuk saklek journaling itu harus kayak gimana, karena ini kan bagian dari perjalanan diri ya, karena orang tiap jalan tuh punya cara mereka untuk merefleksikan diri mereka masing-masing dan punya perubahan gitu setiap tahunnya. Oh mungkin tahun ini aku lebih suka nulis biasa, oh mungkin waktu tahun itu aku lebih suka nempelin stiker. Tapi untuk pertama kali memulai, yang bisa kalian ambil tuh ya cari buku kosong, note atau apapun itu, dan kalian tulisin apa yang kalian rasa. Mulai bisa dari kayak aku hari ini merasa kayak gini, aku hari ini bersyukur karena ini, aku hari ini merasa marah karena ini, atau aku ingin melepaskan ini. Ungkapin aja apa yang kalian rasain. Mungkin terdengar bingung ya, kayak mau nulis kaku gitu, aku hari ini marah, aku hari ini ketabrak beca nih, duh
aku kenapa ya gitu kan. Itu jadi salah satu hal yang ya udah konyol, ya biarin aja, ini bacaan kalian justru karena kalian jujur sama diri sendiri. Ya itulah part dari seni menulis ini. Nggak ada harus bagus di awal, ya namanya juga belajar menyuarakan isi hati gitu kan. Dan nggak harus lama-lama kok, mulai dari 5 menit aja dulu nulis sedikit-sedikit, tapi nanti kalian jauh lebih ngerasa lega sih kalau kata aku. Jadi menjadikan kebiasaan ini satu hal yang positif, bakal berdampak juga. Jangan pernah meremehkan hal kecil. Dengan kalian menulis apa yang kalian rasain, itu bisa berdampak besar buat mental kalian, buat kewarasan kalian, buat mengurangi kesetresan kalau yang aku rasa ya. Lagi kalau misalnya aku lagi pusing banget gitu dengan masalah, dengan problem gitu, malam-malam nggak bisa tidur atau kayak gimana, aku nulis. Setelah itu aku merasa jauh lebih lega gitu. Ada tips and trick buat menarik ya, kalian bisa mulai dari note yang kosong atau segala macam, atau bisa kalian mulai dengan membeli note yang menarik, terus kalian juga bisa menambahkan stiker dan segala macam, terus ada evaluasi, itu tergantung masing-masing gitu kan. Dan pesan aku buat yang baru mau mulai journaling, ini tuh bukan suatu perlombaan, bukan suatu hal yang harus cepet-cepetan, harus bagus-bagusan, tapi journaling tuh lebih ke cara kalian berdamai dengan diri sendiri, jujur sama diri sendiri, dan bukan harus dari tulisan yang paling bagus, tapi tentang bagaimana kalian merangkul diri dengan jujur dan melalui tulisan tersebut. Nah, buat teman-teman, apa udah ada yang pernah nyobain journaling gitu, atau kayak gimana, atau baru mau, mungkin bisa kita sama-sama mulai dari hari ini kita coba menjadi pribadi yang lebih baik dengan belajar menulis apa yang kita rasakan dengan jujur. Dan itulah sekian dari aku tentang journaling ini. Kita sama-sama semangat menulis jurnal karena itu seru kalau udah terbiasa. Semoga buat teman-teman yang dengar ada termotivasi atau ada diskusi, bisa di kolom komentar gitu ya. Sekian dari aku, mohon maaf kalau ada kesalahan. Bye bye.